Selamat datang di Kalau Aku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting, yaitu pembangunan infrastruktur jalan di Labuhan Batu Selatan. Isu ini sengaja kita bawakan karena dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat pasca hadirnya Bupati Labuhan Batu Selatan pada acara talk show di salah satu program TV. Isu pembangunan infrastruktur seperti jalan memang sangat menarik karena di dalamnya pembangunan tersebut mempengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat, baik itu dalam aktivitas pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam perdebatan ini, mari kita lihat bagaimana latar belakang cerita ini. Bupati Labuhan Batu Selatan menyatakan bahwa rangkaian pembangunan infrastruktur jalan di Labuhan Batu Selatan itu sudah berjalan 60-70%. Tentu ini persentase yang sangat fantastis mengingat kepemimpinan Bupati Labuhan Batu Selatan, Edimin alias S. Asyong, itu baru menjajaki usia 3 tahun. Aku nggak tahu apakah pernyataan ini sebagai upaya politik dalam meyakinkan masyarakat Labuhan Batu Selatan untuk memilih kembali Asyong ke priorisasi selanjutnya atau tidak. Karena kita juga belum mengetahui apakah Asyong itu maju lagi sebagai calon Bupati Labuhan Batu Selatan dalam Pilgub 2024 nanti. Oke, kita kembali ke pembahasan kita tentang pembangunan jalan infrastruktur. Pada Juni 2022, harianship.com merilis bahwa salah satu anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan mendesak Pemkab Labuhan Batu Selatan untuk melanjutkan pembangunan jalan ring road karena khususnya di kawasan jalan tanjakan di lingkungan Bukit Kelurahan Kota Pinang saat itu atau mungkin sampai dengan sekarang kondisinya sudah sangat rawan karena kerap terjadi kecelakaan lalu lintas dan tumpahnya crude palm oil ataupun CPO yang diangkut oleh truk-truk besar. Lalu pada November 2022, harianship.com kembali merilis pernyataan Asyong, yaitu rencana tahun depan untuk mengatakan tahun ini 2023 akan dilanjutkan. Diharapkan dapat langsung selesai tahun depan. Nah, sampai dengan sekarang aku belum mendapatkan informasi bahwa pembangunan jalan ring road itu sudah dilanjutkan atau tidak. Tapi aku tahu jalan ring road tersebut belum selesai. Mungkin kawan-kawan juga tahu. Atau juga pembangunan tersebut masih bisa kita katakan mangkrak. Nah, kita lanjut. Kita tidak membahas isu yang tadi lagi. Kita lanjut ke isu selanjutnya, yaitu isu pembangunan ataupun pengaspalan jalan di sekitaran Polres Labuhan Batu Selatan. Beberapa orang yang mungkin kurang kerjaan ya pada bulan lalu, itu termasuk aku. Aksi di kantor PUPR Labusel dan gerbang utama Pemkab Labusel. Tapi kita coba ulas apa sebenarnya yang mereka suarakan. Jadi ceritanya tuh begini. Pengaspalan jalan di sekitaran Polres Labuhan Batu Selatan itu dikerjakan pada tahun 2022. Namun ditenderkan pada tahun 2023, tahun ini. Loh, kok bisa? Nah, ini yang sebenarnya kita pertanyakan pada saat itu. Kita mintai kejelasan. Tapi mungkin di sini juga kita akan bahas lebih detail ya. Karena aku juga ikut dalam diskusi dan aksi yang dilakukan kawan-kawan kita di Civil Society Association. Nah, CSA ataupun Civil Society Association memiliki data digital mengenai proyeksi pengaspalan tersebut berupa screenshot digital ataupun kita katakan saja screenshot Instagram milik akun Humas Polres Labusel dan screenshot penenderan di situs LPSE. Jadi begini, dari kedua data tersebut kita sebenarnya berbicara tentang kebijakan negara, yaitu undang-undang dan regulasi terkait yang tidak diaktualisasikan penggunaannya. Oke ya, dulu ya.
Nah, wajar dong, dari data-data tersebut kita membutuhkan klarifikasi ke pihak pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan ataupun menduga adanya kecacatan hukum dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Wajar dong. Nah, jadi kayaknya dua isu ini aja cukup ya dalam konten perdana kami. Nah, kawan-kawan, nanti kalau ada isu pembangunan jalan yang perlu kira-kira kita up ataupun kita bicarakan, boleh berkomentar di channel ini. Oke ya? Jadi konklusinya, kita konklusikan, satu, apakah pembangunan infrastruktur jalan di Labusel itu benar sudah terlaksana 60 sampai dengan 70%? Kita tidak tahu tentu, karena dalam acara tersebut, acara talk show tersebut, Asyong ataupun Edimin tidak detail menyampaikan persentasinya. Mungkin benar dan mungkin saja tidak. Jikapun benar, kita juga harus memperhatikan tentang bagaimana pembangunan jalan bisa berlangsung. Karena dengan cara apa pembangunan itu dilaksanakan, pasti merepresentasikan kualitas pembangunannya. Sepakat ya? Terima kasih sudah mengikuti konten yang keren ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.